TV di mana saja berada. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis kita di Masjid Sabilul Haq, Kota Solo yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT memberkahi kehadiran kita dan majelis kita ini. Dan hendaklah kita bergembira dengan keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Dan sesungguhnya seorang mukmin sangat ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Dan di antaranya adalah disebut oleh Allah SWT di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah SWT. Adakah kemuliaan yang melebihi daripada itu? Tidak ada. Ya, Allahu Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta, menyebut orang-orang yang hadir dalam majlis di masjid di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang tiada tara. Ya. Baik. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan terakhir. Imam Asy-Sya'bi berkata, wa qala Asy-Sya'bi li sahibin lahu. Imam Asy-Sya'bi berkata pada seorang temannya, ara'aita fulanan alladhi yaqul qala Rasulullah ya, qa'adtu ma'a ibni Umar sanataini aw sanatan wa nisfan fama sami'tuhu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa hadzal hadits. Ya. Imam Asy-Sya'bi berkata, apa pendapat engkau tentang orang si fulan yang selalu mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Maksudnya orang ini gampang-gampang meriwayatkan hadis. Ya. Aku duduk bersama Ibnu Umar 2 tahun atau 1 tahun setengah. Namun aku tidak mendengarnya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun kecuali hadis ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi pada pertemuan selanjutnya, ya, yang berkaitan dengan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam nomor 96-nya, ya. Baik, kemudian qala Salih Ad-Dahhan. Ya, kisah ini yang Imam Asy-Sya'bi ceritakan ini menandakan bahwa para sahabat juga berhati-hati meriwayatkan hadis gitu. Berhati-hati meriwayatkan hadis, tidak bergampang-gampangan. Nah, sama seperti kisah Abdullah bin Mas'ud bersama Amr bin Maimun yang juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi sebelumnya. Diberhati-hati, jangan terlalu menggampang-gampangkan. Ya. Kemudian Salih Ad-Dahhan berkata, ma sami'tu Jabir ibn Zaid yaqulu qattu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'zaman wa ittiqaan ay yakdhiba alaihi. Salih Ad-Dahhan berkata, aku tidak mendengar Jabir bin Zaid mengatakan sama sekali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengagungan dan sikap berhati-hati. Ya, jangan sampai ia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu alasan utama kenapa para sahabat yang senior-senior tidak banyak riwayat hadisnya. Ya. Mereka mencukupkan dengan sebagian sahabat yang sudah menyampaikan. Bukan berarti semuanya menyembunyikan hadis, tidak. Ya, bukan berarti semuanya berhati-hati berlebihan, akhirnya agama ini hilang. Ya. Tapi mereka tidak sembarangan ikut meriwayatkan, ya, karena kehati-hatian, agar generasi sesudah mereka juga tidak bergampang-gampang. Karena apalagi hadis saat itu belum belum disusun dalam kitab-kitab. Masih diriwayatkan secara lisan. Dan periwayatan secara lisan ini memang harus ekstra hati-hati. Ya, kalau tidak orang akan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini jelas menunjukkan betapa orang-orang yang gampang meriwayatkan hadis-hadis palsu, mereka yang tidak mau mencari tahu, tidak mau mencek di zaman kita ini, di mana segala sarana untuk mencek hadis itu sahih atau tidak, lemah atau palsu, itu sudah sangat mudah. Kitab-kitab para ulama begitu mudah dibeli. Bahkan bisa di HP kita sekarang. Bisa di HP kita gratis.
ada suatu program Al-Bahith Al-Hadithi. Itu kalau kita cari dengan satu kata, itu akan memunculkan hampir seluruh riwayatnya. Boleh dikata seluruh riwayat yang ada berkaitan dengan kata tersebut. Dan dilengkapi dengan derajat hadisnya. Hadis palsu, hadis lemah, ya, hadis sahih, hadis hasan, hasan sahih, hasan li ghairihi, dan segala macamnya. Ya. Lengkap, begitu mudahnya. Yang penting pandai bahasa Arab. Dia tidak dalam berbahasa Indonesia. Aplikasi hadis berbahasa Indonesia pun ada, Al-Kutubut Tis'ah, kitab yang 9. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita nanti di hadapan Allah SWT, ya, untuk mengatakan tidak tahu, asal berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa jadi yang disampaikan itu bukan hadis, tapi hadis palsu yang dibuat-buat orang atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu mudahnya sekarang. Bahkan yang berbahasa Indonesia pun mungkin sudah ada. Sebagian buku-buku tentang hadis palsu sudah ada yang berbahasa Indonesia. Saya ingat dulu tahun 90-an, 94 kalau nggak salah. Ada penerbit di Surabaya itu menerbitkan tentang hadis-hadis palsu yang disusun oleh Ustadz Qasim Koho kalau nggak salah. Saya rasa masih ada sampai sekarang itu. Ya, terbitan penerbit di Surabaya tentang hadis-hadis palsu. Tebalnya segini. Ya, walaupun kitabnya tidak semasyhur yang lain gitu ya. Karena orang tak suka dengar hadis-hadis palsu. Ya, maksudnya kalau dibeli nanti ketahuan hadis yang selama ini dia pakai palsu kan itu. Itu masalahnya. Ya, mereka lebih suka, lebih baik kita nggak tahu kalau ini palsu, biar bisa dijual terus. Nauzubillah. Ya. Baik. Dalam bab ini ada berapa pokok perkara. Ya, fihi masailu al-ula at-tahdhiru minal ahadits ad-dha'ifati wal wahiyah. Peringatan keras dari hadis-hadis yang lemah, ya. Wahiyah juga lemah. Ini mempertegas saja. Hadis-hadis yang lemah. Yang kedua, ats-tsaniyah, wujubut tahaqquqi min sihhatil hadis qabla nisbatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencek, memeriksa, memastikan sahih atau tidaknya sebuah hadis sebelum menisbatkannya kepada Nabi atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan ya hadis ternyata dia bukan hadis atau dia hadis yang lemah bahkan palsu. Dan sebagaimana saya katakan tadi, sarana untuk mencek itu sekarang di zaman kita sangat luar biasa mudahnya. Ya, ada aplikasi Al-Kutubut Tis'ah, ya, berbahasa Arab, lengkap juga dengan sanad-sanadnya, lengkap dengan riwayatnya, lengkap dengan derajat hadisnya, bahkan bisa di copy paste, bisa di share, dibagi di media-media sosial, di Facebook, di WA, di Telegram dan sebagainya, bisa dibagi, bisa dicek. Bahkan dengan satu kata saja kita ketik, dia bisa keluar hadis-hadis yang mengandung kata-kata tersebut, lengkap dengan derajat hadis tersebut. Ya. Yang lebih luas lagi Al-Bahis Al-Hadithi tadi. Tapi itu harus online mencarinya. Kalau Al-Kutubut Tis'ah, Mausu'atul Kutubut Tis'ah itu bisa offline. Belum kitab-kitab yang sekarang sudah banyak dijual. Ya. Syalbani rahimahullah punya kitab Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah. Ya. Syalbani bahkan memiliki kitab silsilah hadis-hadis lemah. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang, penuntut ilmu, apalagi para da'i, para ustadz, untuk sembarangan mengucapkan hadis sebelum menceknya. Ya, sebelum menceknya. Bisa jadi kita sudah hafal, tapi cek kembali. Karena kita gampang lupa. Ya, bisa jadi hafalan itu lupa. Ya. Sehingga bercampur. Maka cek dengan sarana yang mudah sekarang ini, dengan segala kemudahan yang Allah berikan, maka
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memeriksanya. Bagi yang tidak tahu, jangan berbicara sebelum bertanya, sebelum mencari tahu. Ya. Baik, ats-tsalitsah, yang ketiga, ahammiyatu ilmil hadithi wa 'idhamu manzilatil muhadditsin. Pentingnya ilmu hadis menunjukkan bahwa ilmu hadis bagian dari agama kita. Bagian dari cara menjaga kemurnian agama. Ya. Islam ini sumbernya bisa dicek sanadnya, mata rantai periwayatannya. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah SAW. Siapa sahabat yang meriwayatkan? Siapa tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat tersebut? Siapa lagi yang tabi'in yang meriwayatkan dari tabi'in ini? Siapa muridnya lagi? Begitu terusnya bisa dicek. Dan kalau fiktif bisa diketahui. Karena para ulama hadis yang mengenal para rijalul hadis atau ruwatul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, itu mencek biografinya sampai tahun lahirnya, tahun meninggalnya, dia pernah kemana, berjalan kemana saja, bertemu siapa saja, dia berguru pada siapa saja. Itu semua tercatat. Jadi kalau ada orang buat hadis dengan sanad yang sudah dikenal, itu diketahui si fulan ini tidak punya hadis seperti ini. Ya, itu bisa dicek. Bahkan ada seorang kafir yang kemudian masuk Islam gara-gara sanad. Dia meneliti agama-agama dunia. Lalu sampai pada kesimpulan 3 agama yang sumbernya sama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selain ini katanya ini agama buatan manusia. Ya. Lalu dia meneliti ketiga ini karena banyak kesamaan para nabi dan rasulnya. Kesamaan pada 3 agama ini. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa dengan berbeda lafaz namanya. Musa disebut Moses, ya, Daud, David, ya, Sulaiman, Salomon, ya, dan segala macamnya. Tapi tokohnya sama. Kok ajarannya bisa berbeda? Lalu dia meneliti lagi sumber-sumber agama ini. Berarti ada masalah pada sumbernya. Tokohnya sama tapi hasilnya yang keluar berbeda. Ada apa? Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Maka dia teliti, akhirnya dia menemukan ilmu sanad ini. Dan Islam itu terpelihara, ya Allah pelihara dengan adanya sanad. Adanya mata rantai periwayatan hadis-hadis dan juga Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, terus sampai zaman kita ini. Maka kita menemukan orang-orang di zaman kita bahkan yang muda-muda sudah punya sanad Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terputus mata rantai. Begitu juga hadis. Akhirnya dia memeluk Islam karena Yahudi dan Nasrani. Yahudi kalau tidak punya garis keturunan Yahudi nggak bisa jadi orang Yahudi. Berarti agama ini agama nasab. Dan dia sudah terselewengkan. Pada hakikatnya asalnya adalah agama Islam. Ya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sudah dirubah-rubah. Nasrani juga begitu. Ya, sudah banyak kontradiksi. Bahkan tidak pernah ditemukan lagi Injil asli, bahasa aslinya man. Nah, lalu dia akhirnya memeluk Islam. Ya. Baik, itu pentingnya ilmu hadis. Ya. Dan besarnya atau agungnya kedudukan orang-orang ahli hadis. Izam manzilatil muhadditsin. Menunjukkan betapa agungnya kedudukan para ahli hadis. Maka perhatikan bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Ad-Darimi, Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Nama mereka tetap disebut di berbagai belahan dunia oleh para penuntut ilmu dan para ulama. Nah, mereka yang menjaga dan menyusun untuk generasi sesudah mereka sehingga hadis-hadis Nabi SAW itu bisa terpelihara. Dan kalaupun mereka meriwayatkan dalam hadis, kitab-kitab mereka hadis lemah dan palsu, itu agar kita tahu bahwa hadis ini lemah. Jangan sampai ya hadis itu tidak mereka riwayatkan lalu
sampai ke kita dan kita menyangka itu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ar-rabi'ah, yang keempat, anna tarka salafi at-tahdits 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam bima thabata anhu tawarru'an wa khasyata az-zalali yastalzimu an-nahya asy-syadida an riwayatil ahadits ad-dha'ifati wal wahiyati. Ya. Bahwa para salaf kita, mereka meninggalkan periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hadis itu telah tetap benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan itu karena apa? Bersikap wara', berhati-hati, ya. Bersikap wara' dan tidak serampangan. Karena mungkin sudah ada sahabat yang meriwayatkan, maka mereka cukupkan dengan sebagian sahabat yang meriwayatkan. Tidak semuanya berbicara. Ya. Dan mereka takut tergelincir. Wa khasyataz zalal. Takut tergelincir, takut salah. Nah, sikap mereka ini, maka konsekuensinya adalah terhadap hadis yang benar saja, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar. Ya, mereka murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka saja berhati-hati meriwayatkan hadis yang sahih. Hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kelaziman darinya berarti ada larangan, ya, yastalzimun nahya syadid, menuntut terjadinya larangan yang keras terhadap apa? Terhadap meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Ya. Yang sahih saja mereka berhati-hati, masa kita malah bergampang-gampangan dalam hadis yang lemah. Ya. Apalagi yang palsu. Ya. Maka kita harus lebih hati-hati, karena kita tidak tahu kesahihan suatu riwayat, ya, karena kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertemu saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hati meriwayatkan hadis dari beliau. Walaupun itu sudah benar, mereka khawatir. Maka apalagi terhadap hadis-hadis yang lemah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya. Babun ar-ru'ya basyairu wa nudurun. Ya. Bab mimpi. Nah, ini mimpi, tema yang menarik ini. Mimpi adalah berita gembira dan peringatan. Basyair wa nudurun. Nudur peringatan. Ya. Nah, ini penting kita bahas ini. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap mimpi itu bisa merubah syariat atau membuat syariat baru. Orang sekarang gampang-gampang ngaku mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi ketemu Syekh fulan dan segala macamnya, lalu merubah agama ini. Membuat ajaran baru, membuat syariat baru. Ya. Ar-ru'ya basyairu wa nuzur. Mimpi itu berita gembira dan peringatan. Ya. Qala ta'ala, ayat yang pertama, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apa artinya? Pada hari ini, ya, pada haji wada itu, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kenapa ayat ini yang pertama? Padahal temanya tentang mimpi. Kenapa ayat ini yang pertama dibawakan oleh Syekh Faisal, ya? Hafizahullah. Menunjukkan bahwa Islam telah sempurna dan mimpi tidak menambah dan mengurangi apa-apa dari Islam. Di mimpi bukan dalil bagi kita untuk menambah agama atau menguranginya, atau membuat ajaran baru. Mimpi bukan dalil. Islam telah sempurna. Ini menegaskan jangan sampai terpukau dengan mimpi. Kadang kita lebih suka mimpi-mimpi. Ya.
lalu menganggap syariat ini kurang lalu ditambah, atau berlebihan lalu dikurangi. Ya. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya. Ya. Ini surat apa? Surat Yunus ayat 64. Ya, tentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Wali-wali Allah itu bagi mereka busyra, berita gembira. Apa maksud berita gembira? Dalam kehidupan dunia, ya, ar-ru'ya as-salih. Nah, ini kata di hadis berikutnya, itu mimpi yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan firman Allah taala dalam surah Yunus ayat 64 ini, lahumul busyra fil hayatid dunya hiya ar-ru'ya as-salihatu yaraha al-muslimu aw tura lahu. Al-busyra fil hayatid dunya, berita gembira dalam kehidupan dunia bagi wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Yang dilihat oleh seorang muslim, dia dalam tidurnya bermimpi, mimpi yang baik, atau orang lain melihat mimpi itu untuknya. Dan banyak para ulama yang orang-orang Islam yang saleh bermimpi melihat, ya, seorang ulama dalam mimpi tersebut, dan mimpi itu mimpi yang menggembirakan. Ya, gitulah. Berupa berita gembira. Tapi tidak merubah syariat. Hanya berupa berita gembira saja. Ya. Mimpi yang baik, yang menyenangkan orang-orang beriman. Bukan merubah syariat. Kalau ada orang bermimpi, lalu dia mengaku bertemu seorang syekh, seorang ulama, lalu atau bahkan dia mengaku bertemu Nabi SAW, lalu dia mengatakan dalam mimpinya, wahai fulan, kau tak perlu lagi salat, maka itu pasti syaitan. Karena sudah merubah dan mengurangi syariat. Jadi mimpi bukan dalil menetapkan suatu syariat. Baik akidah maupun ibadah, tak ada lagi. Islam telah sempurna. Ya. Mimpi itu bisa dia langsung yang melihat mimpinya, atau orang lain yang bermimpi untuknya. Ya. Dan itu banyak kisah-kisah para ulama. Termasuk Syekh Albani rahimahullah, itu pernah ada seorang menelpon beliau dan mengatakan bahwa ia bermimpi melihat Syekh Albani rahimahullah berjalan, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu mendengar mimpi tersebut dari orang yang jujur tersebut, yang beliau kenal, beliau menangis dan menyuruh para muridnya untuk keluar. Ya. Lalu apakah beliau kemudian meninggalkan akidah yang benar, meninggalkan ibadah? Tidak. Itu berita gembira. Agar apa? Agar terus istiqamah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau sudah melihat mimpi yang baik lalu berhenti beramal. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, 10, bahkan banyak di antara mereka. Tapi yang paling utama 10 sahabat yang dijamin surga. Apakah ada di antara mereka? Mereka sudah dijamin surga. Dijamin surga. Lalu apakah ada satu saja dari mereka yang kemudian merubah agama ini? Meninggalkan amal, ya, tidak salat, tidak puasa, Allah, dengan mengaku saya kan sudah jamin surga. Ya. Jadi jangan sampai salah paham, ya, terhadap mimpi. Kabar yang pasti saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah syariat. Dan para sahabat tidak meninggalkan amal sampai akhir hayat mereka. Mereka terus beribadah. Ini baru mimpi yang bukan suatu hal yang belum pasti. Hanya berupa busyra, berita gembira. Bukan kepastian. Malah kemudian menjadikannya sebagai alat untuk merubah syariat. Nauzubillah. Ya. Baik.
Dan ini banyak sekarang, apalagi disebarkan di media-media sosial ini. Harus dibantah. Ya. Harus dijelaskan. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat illa al-mubasysyratu. Qalu wa mal mubasysyratu? Qala ar-ru'ya as-salihatu. Tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, apa itu al-mubasysyirat? Al-mubasysyirat, berita gembira. Itu secara bahasa. Apa maksud Nabi dengan al-mubasysyirat? Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dan mimpi selain Nabi bukan dalil. Mimpi para Nabi adalah wahyu, ya. Adapun kita, mimpi kita hanya al-mubasysyirat. Makanya dari kenabian yang tersisa cuma itu. Dari tanda-tanda kenabian hanya mimpi yang baik saja yang tersisa. Dan itu hanya sifatnya berita gembira saja. Bukan dalil merubah syariat, menambah, mengurangi atau membuat yang baru. Ya. Baik, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian Imam Al-Marruzi berkata, wa qala Al-Marruzi, Abu Bakar Al-Marruzi, seorang murid Imam Ahmad, adkhaltu Ibrahim Al-Humaydiyya ala Abi Abdillah. Aku membawa Ibrahim Al-Humaydi kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, wa kana rajulan salihan. Dan Ibrahim Al-Humaydi ini adalah seorang lelaki saleh. Lelaki yang saleh. Faqala, lalu ia berkata kepada Imam Ahmad, Inna ummi ra'at laka kadza wa kadza wa dzakaratil jannata. Sesungguhnya ibuku, kata Ibrahim, ya, bermimpi melihat engkau begini dan begitu. Dan ibuku menyebutkan dalam mimpinya dia melihat surga untuk Imam Ahmad. Ya. Perhatikan. Apakah kalau mimpi melihat diri atau melihat seseorang dalam surga, dia pasti dalam surga? Tidak. Itu hanya berita gembira. Bahkan dalam kitab-kitab takwil mimpi, para ulama mengatakan itu pertanda baik saja. Bukan kepastian si fulan masuk surga. Ya, itu pertanda baik, berita baik. Maka hendaklah dia terus berbuat baik sampai akhir hayatnya. Istiqamah di atas kebaikan. Ya. Baik. Kalau kita seperti ini gimana kira-kira? Ada teman kita mimpi melihat diri kita di surga katanya. Gimana? Gembira? Gembira boleh, tertipu jangan. Lalu akhirnya udah malas beramal, wah kan masuk surga. Ya surga adalah mimpi. Berarti enggak masuk surga beneran nanti. Surga mimpi saja. Karena surga hakikatnya itu keindahannya tak pernah terlihat oleh mata. Ya, gitu. Baik. Apa jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad orang yang berilmu. Faqala, maka beliau berkata, Imam Ahmad berkata, tidak langsung besar lubang hidung beliau, besar kepala beliau, tidak. Ya. Ya akhi, wahai saudaraku, inna Sahal bin Salamah kana an-nasu yukhbirunahu bimithli hadha. Ya. Sesungguhnya Sahal bin Salamah juga dikhabarkan oleh orang-orang tentang mimpi dia dan surga. Ya. Wa kharaja Sahlun ila safkid dima. Akan tetapi Sahal ini justru kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Wa qala, jadi jangan tertipu maksudnya. Akhirnya Sahal ini menyimpang dan menumpahkan darah kaum muslimin. Wa qala, dan Imam Ahmad berkata, ar-ru'ya tasurrul mu'mina wa la taghurruhu. Mimpi yang baik itu menggembirakan hati orang beriman, membuat hatinya senang,
tapi tidak memperdayainya. Kalau ada orang melihat dia bermimpi masuk surga, atau orang lain melihat dirinya masuk surga, lalu dia tertipu, di antara tanda tertipu dia kemudian menyimpang karena merasa sudah pasti masuk surga, maka dia tertipu. Ya. Jadi bagaimana sikap seorang mukmin kalau melihat mimpi yang baik? Dia bergembira dan bersemangat untuk terus berbuat baik sesuai dengan aturan syariat. Sesuai dengan aturan syariat. Bukan malah kemudian meninggalkan syariat hanya gara-gara mimpi. Ya. Jadi mimpi itu hanya sebuah berita gembira saja untuk seorang mukmin. Ya. Wa qala Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi berkata, wa ad'afu haula'i ihtijajan qaumun istanadu fi akhdhil a'mali ila al-manamati. Dan manusia yang paling lemah hujjahnya, ya, paling lemah dalam argumentasi, dalam dalil, dalam berhujjah, adalah suatu kaum yang bersandar dalam menetapkan amalan-amalan kepada al-manamat, mimpi. Al-manamat nama lain dari ar-ru'ya. Manamat itu mimpi tidur. Ya kan, mimpi itu saat tidur. Maka juga disebut manamat. Ya. Dari kata nama ya nam. Di manusia yang paling lemah hujahnya adalah orang yang bersandar dalam menetapkan suatu amal kepada mimpi. Padahal Islam ini telah sempurna. Wa rubbama qala ba'duhum, bahkan sebagian mereka yang bersandar kepada mimpi ini berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi faqala li kadza wa amarani bi kadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku, dalam tidurku. Aku bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Lalu Nabi berkata kepadaku begini, begitu, dan memerintahkan aku begini. Faya'malu biha, lalu dia mengamalkan apa yang dalam mimpi tersebut. Wa yatruku biha, atau dia meninggalkan apa yang disebutkan dalam mimpi tersebut. Tinggalkan ini, kamu sudah enggak perlu lagi begini dan begitu. Ya. Mu'ridan 'anil hududil mawdu'ati fi syariah. Dia berpaling, ya. Dari apa? Dari batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam syariat. Artinya Islam telah sempurna. Kalau kemudian dia bermimpi, mengaku bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia sesuatu yang bukan bagian dari syariat, atau menyuruh dia meninggalkan sesuatu yang bagian dari syariat, ya. Wa huwa khata'un. Ini adalah suatu kesalahan. Ya. Ini adalah suatu yang salah. Kenapa? Li'anna ar-ru'ya min ghairil anbiya'i la yuhkamu biha syar'an ala halin. Karena mimpi dari selain Nabi, dari selain para Nabi. Nah, kita umat ini, mau siapa saja, mau syekh, mau sahabat Nabi apa bukan? Bukan. Tabi'in, para ulama, imam-imam, ya. Habib, tuanku, inya, syekh, sunan, kanjeng, atau apa saja namanya, ya. Karena mimpi dari selain para nabi, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hukum secara syariat atas suatu keadaan. Misalnya, ada orang meninggalkan salat, ya, berbuat yang aneh-aneh, lalu dia katanya bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia dengan keadaannya ini telah mencapai maqam yang tinggi dan tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bukan mimpi yang hak. Ya. Dan dipastikan dia bermimpi bukan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW tidak bisa ditiru oleh syaitan. Dan tidak mungkin, kalau mimpi itu benar, bertemu dengan Nabi SAW, tidak mungkin merubah syariat yang telah Allah sempurnakan. Ya. La yuhkamu biha syar'an ala halin. Ya. Tidak bisa digunakan untuk
menetapkan hukum suatu keadaan secara syariat. Illa an nu'ridha aw an na'ridhaha 'ala ma fi aidina min al-ahkam syar'iyyah. Kecuali kita komparasikan, kita ukur, ya, dengan apa? Dengan hukum-hukum syar'i yang sudah ada pada kita, yang sudah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, diwariskan oleh para sahabat kepada kita. Kita lihat, ada enggak? Misalnya, puasa Ramadan wajib. Ya. Lalu dia bermimpi, lalu diperintahkan meninggalkan puasa Ramadan. Diukur dengan syariat. Puasa Ramadan fardu ain atas setiap muslim mukallaf dan balik, ya, yang tidak punya uzur. Lalu dia mengaku bermimpi dan dalam mimpi dia diperintahkan meninggalkan puasa, maka mimpinya tertolak. Karena mimpi bukan dalil menetapkan sebuah hukum syariat. Mimpi selain para nabi bukanlah sebuah dalil. Ya. Kalau dia mengaku bermimpi, kita lihat kepada hukum-hukum syariat yang sudah ada, yang sudah tetap dalam agama kita. Fa in sawwaghatha umila bimuqtadaha. Kalau mimpinya itu, ya, misalnya perbanyaklah sedekah, suruh seperti itu saja. Nah, kita lihat secara syariat, sedekah dianjurkan tidak dalam syariat, bahkan diperintahkan. Ya sudah, perbanyak sedekah. Kita boleh mengamalkan konsekuensi dari mimpi tersebut karena tidak bertentangan. Karena mimpi itu tidak menetapkan sesuatu yang baru. Karena sedekah sudah ada tetap syariatnya. Dia mimpi tersebut tidak menambah, tidak mengurangi. Hanya memotivasi. Ada masalah. Paham ya? Ya. Wa illa wajib tarkuha. Kalau tidak, maka wajib kita meninggalkan mimpi tersebut. Wal i'radu anha. Dan berpaling darinya. Dari mimpi-mimpi tersebut. Wa innama faidatuha al-bisharatu wan nadharatu khasatan. Akan tetapi faedah dari mimpi tersebut hanyalah memberi berita gembira atau memberi peringatan saja. Seperti mimpi Imam Syafi'i bahwa Imam Ahmad akan ditimpa oleh sebuah ujian. Itu beri peringatan. Ternyata kemudian Imam Ahmad diuji dengan fitnah khalqil Quran. Beliau dipenjara oleh 3 khalifah berturut-turut. Beliau dicambuk belasan ribu kali bahkan. Bukan hanya 100, 200, ribuan kali. Agar mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, itu takwil mimpinya. Dan Imam Ahmad telah siap. Dan ada peringatan melalui mimpi Imam Asy-Syafi'i untuk beliau. Ya. Dan tidak merubah apa-apa. Hanya bisyarah atau nadharah. Peringatan atau berita gembira. Khasah saja. Khusus untuk berita gembira dan peringatan saja. Wa amma istifadatul ahkami fala. Adapun melahirkan sebuah hukum dari mimpi, maka itu tidak boleh. Ya. Adapun untuk mengeluarkan sebuah hukum, memunculkan sebuah hukum, baik itu akidah, baik itu ibadah, ya, atau apa saja yang merubah hukum syariat, maka mimpi bukanlah dalil. Tidak boleh. Ya. Ya. Baik. Fihi masailu. Dalam bab ini ada berapa pokok masalah atau perkara atau poin-poin penting dari masalah yang ada dalam bab ini. Ada 5. Al-ula fil ayati kamaluddin wa itmamullahi lahu. Dalam ayat yang pertama surat Al-Maidah tersebut terdapat penjelasan tentang sempurnanya agama ini dan Allah telah menyempurnakannya. Agama ini telah Allah sempurnakan. As-tsaniyah, yang kedua, ar-ru'ya basyairu wa nudhurun. Mimpi yang baik itu hanyalah berita gembira, bersifat berita gembira atau peringatan saja, tidak merubah hukum, tidak menambah akidah, ya, tidak menambah apa-apa dari agama ini.
Hanya seperti sejenis berita gembira dan berita peringatan akan sesuatu. Itu saja. Ats-tsalitsatu ar-ru'ya la tufidu hukman syar'iyyan. Ats-tsalitsatu yang ketiga, mimpi tidak menunjukkan sebuah hukum syar'i. Tidak menetapkan sebuah hukum syariat. Misalnya ada yang bermimpi bertemu Wali Songo. Sembilan-sembilannya ketemu. Lalu dia katakan, wahai fulan, kamu boleh buat ajaran dengan nama kamu. Ajaran baru. Begini dan begitu. Lalu dia buat ajaran baru. Dia buat akidah baru. Ya. Ini batil. Ya. Ini jelas bertentangan dengan kesempurnaan Islam. Yang mengatakan Islam sempurna bukan kita-kita ini, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, al-hadharu min mukhalafati syar'i ightiraran birru'ya. Peringatan keras agar tidak menyelisihi syariat. Karena tertipu oleh mimpi. Jika antum misalnya bermimpi, antum begini, antum mengenal sunnah, mengenal tauhid, kemudian antum berpegang pada tauhid, singkirkan syirik, berpegang pada sunnah, terus belajar, lalu dimusuhi oleh keluarga, lalu malamnya antum bermimpi, ya, mimpi yang baik misalnya, Nah, itu berita gembira bahwa antum itu pertanda baik, terus istiqamah, ya, di atas tauhid dan sunnah. Jangan malah, wah, pola mimpi, jalan masuk pintu Sarugo. Ya. Berhenti saya sudah tu lah. Lah sampai Sarugo. Ya. Alhamdulillah. Nah, Saleh Al-Utsaimin, ini bukan mimpi malah. Di atas mimpi lagi. Beliau hafizahullah menyebutkan dalam sebuah majelis beliau tentang bagaimana tipu daya setan terhadap orang-orang saleh yang kurang ilmu. Ya, ada seorang yang rajin menghadiri majelis, lalu beberapa hari kemudian dia tidak hadir. Gurunya ini bertanya, kemana engkau? Kenapa tidak hadir? Oh, gurunya datang ke rumahnya. Dia tidak hadir lagi dalam majelis. Lalu didatangi oleh gurunya, kenapa engkau tak datang lagi ke majelis? Dia mengatakan, tujuan saya ke majelis ilmu agar saya bisa ke surga. Lalu, saya sudah sampai di surga. Jadi untuk apa lagi saya menuntut ilmu? Bagaimana engkau sampai ke surga? Katanya. Kata gurunya ini kepada muridnya. Setiap malam datanglah seseorang kepada saya dengan bercahaya, pakaian putih dan segala macam. Dia mengajak saya ke surga. Menjelang pagi datang, dia mengajak saya pulang. Begitu setiap malam. Lalu kata gurunya, kalau begitu bolehkah saya ikut dengan engkau ke surga? Ya. Oh, boleh-boleh katanya. Ya, perhatikan ini. Kemudian datang malam. Mereka sudah berdua. Ya. Lalu datang pula lah sosok yang diceritakan oleh muridnya ini. Lalu mereka berangkat menuju surga. Oh, terlihatlah surga, sungai-sungai, pohon-pohon. Nah, begitulah. Menjelang subuh ketika masih gelap, datang lagi sosok yang berbaju putih atau bercahaya ini mengajak mereka untuk pulang. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Lalu apa kata gurunya ini? Kalau benar ini surga, ngapain kita pulang? Memang tujuannya kita di sini.
Saya nak mau pulang, kata guru. Maka lelaki yang sosoknya ini terlihat bercahaya cerah, marah. Dan dia pergi. Kemudian subuh datang. Cahaya datang menerangi bumi. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah zubalah ahli Baghdad. Tempat sampah penduduk Baghdad. Jadi ini rahasianya. Ketika gelap, dia menipu orang-orang yang bodoh, tidak berilmu, walaupun saleh. Ini tipu daya setan. Kenapa dia ajak pulang menjelang subuh? Karena kalau setelah subuh ketahuan. Ya. Ini di atas mimpi lah. Lihat betulan bukan mimpi. Ya. Ternyata hanya tipu daya. Maka jangan sampai ya mimpi-mimpi yang baik itu menipu kita. Ya. Baik, kemudian yang terakhir setelah ini kita azan ya. Al-khamisatu bayanu dhalali ahlil bid'ah alladhina yarkanuna ila al-ru'ya min ghairi iltizamin lin-nusus asy-syar'iyyah. Penjelasan tentang kesesatan ahli bid'ah yang mana mereka bersandar kepada mimpi-mimpi tanpa berpegang kepada, tanpa berpedoman kepada nas-nas syariat Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak lagi menimbang syariat, mereka hanya bersandar kepada mimpi. Ya, nah ini manhaj para salaf kita tentang mimpi yang baik. Maka jangan tertipu dengan mimpi lalu merubah akidah, merubah amal ibadah, atau bahkan meninggalkannya. Nauzubillah. Demikian. Apa ini? Ada pertanyaan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perkataan kalau orang sombong dibalas dengan sombong merupakan hadis seperti yang disampaikan oleh seseorang itu? Bukan hadis, ya, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ya. Dan ini bertentangan dengan syariat. Kenapa? La darara wa la dirar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Ya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini firman Allah dalam surah Fussilat. Baik. Ada pertanyaan melalui WA? Satu aja. Masya Allah. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda Ustaz, bagaimanakah cara membedakan Ustaz yang bermanhaj salaf atau tidaknya Ustaz? Tentu harus didengar kajian mereka. Ya, tidak bisa dengan pengakuan saja. Harus dilihat kajiannya. Bagaimana mereka merujuk, dari mana mereka mengambil sumber pemahaman. Mereka mendasarkan kajian mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Mereka mengikuti imam-imam, mengikuti para sahabat tabi'in dan tabi'in atau tidak. Ya, di situ akan nampak nanti, ya, akan nampak bedanya. Maka harus mendengarkan kajian, harus hadir. Ya. Satu lagi Ustaz, karena pendapat Ustaz dengan orang mengaku pernah bertemu Nabi Muhammad di mimpi. Ya, kalau ada orang mengaku bertemu Nabi SAW dalam mimpi, maka dia ditanya, bagaimana ciri-ciri fisik Nabi SAW dalam mimpi tersebut? Lalu dilihat kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama tentang ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang dipegang itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya. Karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang ditulis Imam At-Tirmidzi. Itu dijelaskan bagaimana rambut beliau, bagaimana gigi beliau, wajah beliau itu bagaimana, postur beliau itu dibilang terlalu tinggi tidak, pendek juga tidak, sedang. Dada beliau bidang dan segala macam. Dilihat, tanyakan ke dia. Kalau mimpinya hak, dia pasti tidak lupa itu. Ya. Dia pasti tidak lupa.
Ya. Maka tidak bisa kita justru yang benar itu tanya dia, bagaimana ciri-ciri Nabi? Tidak percaya sekalian mah. Tidak bisa seperti itu. Saya kan buya gitu. Tidak bisa. Harus walaupun dia sorbannya 10 tingkat, ya, harus dia sebutkan ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya kalau dia mengaku bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bisa cek benar atau tidak. Kalau benar, baru kita percaya. Enggak asal ngomong, dia fulan, dia ulama besar, dia ustadz besar. Enggak seperti itu. Enggak bisa kebenaran itu dari siapa? Dari ustadz. Dia ustadz, enggak mungkin dusta. Enggak bisa seperti itu. Ya, harus dicek. Ya. Mau keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Nabi Adam lah. Ya, semuanya. Ya, baik, kemudian mana lagi tadi ini? Ada satu lagi. Dan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, ya dilihat silsilahnya. Kalau dia mengaku keturunan Nabi SAW, tidak serta-merta kita bantah, tidak serta-merta kita percayai. Dicek silsilahnya sampai tidak kepada Nabi SAW. Dan tidak ada kemuliaan nasab, kecuali dengan iman dan takwa. Lihat bagaimana Nabi SAW di awal dakwahnya. Beliau memanggil, Ya Fatimah binta Muhammad, La ugni anki minallahi syai'ah. Itu anak kandungnya lah. Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tak bisa menolong engkau sedikit pun dari Allah, kecuali engkau beriman. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'a. Beliau menyerukan, itu pamannya itu. Apalagi yang jauh-jauh sekarang ini enggak karuan jaraknya. Apakah nasab bisa menolong? Tidak. Kalau menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menyelisihiku, maka dia telah enggan masuk surga. Tidak bisa dengan nasab. Islam bukan agama nasab. Hanya dengan nasab pasti selamat. Kalau begitu Abu Lahab itu ada hubungan nasab. Ya. Tak ada manfaatnya. Ya Safiyah ammata Rasulil binti Abdul Muttalib, ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, beliau mendakwahi, mengajak untuk masuk, untuk taat kepada beliau, untuk masuk Islam. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicek mana silsilahnya. Ya. Kalau sekedar mengaku, kita juga bisa mengaku. Lah kita pasti kok keturunan Nabi. Ya, Nabi Adam alaihissalam semuanya. Pasti itu 1000%, yakin. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari tulang rusuknya, dari bagian tubuhnya, istrinya itu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah menebarkan laki-laki dan wanita yang banyak. Termasuk kita ini. Ya. Bergembiralah antum keturunan Nabi. Ya. Demikian. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.